Makna hakikat dan majas dalam Al-Quran disusun oleh Ahmad Rizko Khalid Syafiuddin, mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3A. Dengan mata kuliah Ulumul Quran 3, dosen pengampunya Bapak Muhammad Nur Amin LC MAG. Selanjutnya mohon bimbingan dan arahan dari beliau selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhali. Amma ba'du. Pembahasan utama. Apa itu hakikat di dalam Al-Quran? Hakikat dalam bahasa Arab itu sering disebut, kalau di dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-haqiqah atau haqqo, yang berasal dari kata kerja haqqo yahiqqu, yang berarti nyata, tetap, asli atau kenyataan. Dan secara garis besar, hakikat di dalam Al-Quran itu bisa kita artikan sebagai ayat yang menunjukkan arti yang sebenarnya dari ayat itu sendiri, yang tidak menunjukkan makna lain daripada ayat itu sendiri. Menuju ke contoh ayat-ayat yang bermakna hakikat. Yang pertama dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini dijelaskan bahwa kata syiyam itu bermakna puasa. Dan memang juga ditafsirkan dengan puasa itu sendiri. Jadi tidak ditafsirkan dengan makna-makna yang lain. Ya, diartikan secara tekstual. Puasa itu ya menahan diri dari mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa. Lalu contoh selanjutnya itu ada di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Nah, kata faqta'u aydiyahuma ini juga diartikan dipotong tangannya. Nah, ini juga dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam negara-negara yang masih menerapkan hukum Islam. Bahwasanya ketika ada orang yang mencuri ya hukumannya, kalau di kita kan penjara ya kan. Nah, kalau menurut hukum secara Al-Quran, orang Islam yang mencuri hukumannya ya dipotong tangannya. Dan ayat ini juga menunjukkan maknanya sesuai dengan ayatnya, dipotong tangannya, faqta'u aydiyahuma. Lalu kalau dengan majas bagaimana? Majas itu apa?
secara garis besar ini tuh kebalikan daripada hakikat itu sendiri. Kalau hakikat itu menjelaskan makna yang sebenarnya, nah majas ini berbalikan. Yang dia itu menunjukkan arti yang tidak sebenarnya dari ayat itu sendiri. Yang juga bisa dimaksudkan untuk memindahkan makna dari suatu ayat ke makna ayat lain atau ke makna dari kata itu sendiri ke makna yang lain agar kiranya lebih mudah untuk diaplikasikan dalam hidup ini. Kita menuju ke contohnya. Seperti terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 83 yang 82 yang berbunyi alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan antara iman mereka dengan kezoliman, itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kata bizulmin ini menunjukkan makna majas. Karena kalau langsung mungkin ya, karena kalau langsung dengan kata iman dan tidak iman itu tata bahasanya juga kurang tepat. Nah, kalau diartikan dengan makna selain zolim, itu bisa diartikan dengan makna syirik, menyekutukan Allah, karena juga disesuaikan dengan kata yang sebelumnya, yaitu imanuhum, imanahum. Jadi disesuaikan, diserasikan, maknanya diserasikan dengan makna yang sebelumnya, yaitu tidak menyatukan atau tidak mencampur adukan antara keimanan dengan kesyirikan. Syirik itu menyekutukan Allah. Nah, metode-metode seperti ini itu adalah penggunaan metonomi untuk menggambarkan suatu konsep yang lebih luas dengan kata yang lebih spesifik. Nah, kalau zolim saja, bizulmin diartikan dengan zolim saja, maka itu akan sangat-sangat banyak untuk maknanya sendiri. Zolim dalam apa itu nanti juga banyak. Nah, kalau kita lebih spesifikkan katanya, maka dia akan lebih serasi dan lebih seimbang dengan kata yang sebelumnya. Seperti contoh kata di sini, imanahum bizulmin. Jadi tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan. Dan akhir kesimpulannya itu menunjukkan bahwa perbedaan di antara keduanya. Kalau makna hakikat di dalam Al-Quran itu berarti ya makna yang menunjukkan arti yang sebenarnya. Nah, sedangkan makna majas di dalam Al-Quran itu kebalikan daripada hakikat, yang berarti makna pengalihan dari suatu makna ke makna yang lain, atau bahkan atau bukan makna yang sebenarnya. Dan ini untuk menunjukkan atau mengarahkan bahwa ayat itu maksudnya begini, tidak dimaknai secara teks, namun dimaknai secara konteks. Referensi ini kami ambil dari berbagai kitab, beberapa di antaranya kami cantumkan di sini, yaitu dari Ibnu Katsir, dari Tafsir Al-Misbah karangan Profesor Quraisy Shihab, dan juga Tafsir Al-Munir karya Wahab Az-Zuhaili. Nah, dari ini semua, keterangan ini semua yang kami sampaikan, ya mungkin masih banyak kesalahan. Kami mohon koreksinya dari teman-teman semua, dan mohon juga bimbingannya dari Bapak Guru kita, kalau memang benar masih ada kekurangan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.